Dengan saya dengan video pengimbasan guru program pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Ini yang bekerja sama dengan UNICEF. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa-siswi SMP dan SMA SMK oleh Akademi Sarjana Pendidikan GR. Nah, pendidikan keterampilan hidup, apa itu keterampilan hidup? Nah, keterampilan hidup yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjalin hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola resiko, membuat keputusan, bekerja sama dengan orang lain. Pendidikan komprehensif membutuhkan, yang pertama ini ada 3 ya. Yang pertama keterampilan akademik atau academic skill. Sehingga kita dapat memahami konsep-konsep seperti matematika, sains, dan literasi. Yang kedua, keterampilan penghidupan, livelihood skill kalau bahasa Inggrisnya kurang pas ya. Sehingga kita dapat menguasai tugas-tugas praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, membuat keputusan yang baik, dan mengatasi tantangan hidup. Keterampilan hidup berbeda, tetapi sama penting. Itu keterampilan penghidupan dan keterampilan akademik. Keterampilan penghidupan mengajari kita cara mengerjakan tugas. Keterampilan akademik mengajarkan kita cara memahami suatu konsep, tetapi keterampilan hidup adalah yang membuat kita dapat menggunakan keterampilan ini di dunia nyata, di dunia yang sebenarnya yang sering mengharuskan kita untuk bekerja sama, untuk saling membantu dengan orang lain. Nah, ini saya buat 3 tabel untuk membedakan keterampilan akademik, keterampilan penghidupan, dan keterampilan hidup. Nah, keterampilan akademik itu matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, ilmu pengetahuan sosial. Nah, keterampilan penghidupan itu ada pertukangan, ada memasak, perbengkelan, pemrograman. Keterampilan hidup itu komunikasi, bekerja sama dalam kelompok, kesadaran diri, dan terutama itu berpikir kritis, gitu ya. Nah, apa itu pendidikan keterampilan hidup atau PKH? Itu mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai hal penting dalam konteks individu mereka. PKH dapat diimplementasikan dalam program terpisah atau diintegrasikan pada mata pelajaran. Sementara itu ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK, pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, informatika, dan bimbingan konseling atau BK. Nah, untuk perangkat pembelajaran ATP dan modul ajar atau Wikiplan dan RPL bagi BK itu sama-sama, hanya disisipkan dan diberi tanda dengan warna yang berbeda pada materi PKH yang sesuai modul yang sudah disiapkan. Nah, keterampilan hidup yang termasuk dalam kurikulum PKH yang pertama itu mengatur diri sendiri, gitu ya. Nah, itu kemampuan untuk memahami dampak potensial dari pikiran dan tindakan seseorang pada diri mereka dan orang lain dan mengubahnya jika diperlukan. Itu mengatur diri sendiri. Dan untuk kreativitas, itu kemampuan pendekatan terhadap masalah dan tugas dengan cara yang baru dan berbeda. Nah, apa itu berpikir kritis?
Nah, untuk berpikir kritis itu kemampuan untuk menganalisis informasi secara menyeluruh, termasuk membedakan mitos dan fakta, dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan perspektif. Nah, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih tindakan terbaik dari berbagai kemungkinan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang berbeda. Bernegosiasi. Seperti biasa ya, yuk kita bernegosiasi gitu ya. Berarti kata-kata yang tidak asing ya, bernegosiasi. Yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan cara pandang orang yang berbeda untuk mencapai hasil yang terbaik bagi semua orang yang terlibat. Nah, bekerja sama itu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Berpartisipasi, kesediaan untuk menjadi bagian dari kegiatan tim atau diskusi kelompok. Mengelola stres dan emosi itu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola perasaan dan emosi. Nah, resilient atau ketahanan itu kemampuan untuk bangkit kembali setelah pengalaman yang sulit. Nah, berempati itu kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain. Berkomunikasi itu kemampuan untuk mengekspresikan ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. Menghargai perbedaan. Untuk menghargai perbedaan yaitu kemampuan untuk menghargai perspektif, kepercayaan, ide, dan pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Di modul pendidikan keterampilan hidup atau PKH ini sudah disediakan modul 1 sampai 5. Ini modul ini sudah komplit ya Bapak Ibu. Yang pertama itu modul mengenal diri sendiri. Dan yang kedua, modul 2 ini membentuk kebiasaan sehat. Modul ketiga, mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Yang keempat, itu menciptakan dunia yang lebih baik. Yang modul kelima ini melakukan aksi bersama. Nah, untuk BK ini pasnya, cocoknya ini di modul berapa? Modul 1 mengenal diri sendiri dan modul 5 itu melakukan aksi bersama gitu ya. Terus untuk PJOK itu membentuk kebiasaan yang sehat. Dan modul 5. Jadi semua mapel ini memakai modul 5 melakukan aksi bersama yang disesuaikan dengan mata pelajaran. Gitu ya. Terus PPKN itu modul yang ketiga, mengembangkan hubungan yang saling menghormati dengan modul 5. Yang terakhir informatika, berarti itu yang cocok itu menciptakan dunia yang lebih baik. Gitu ya. Dan melakukan aksi bersama. Demikian pemaparan tentang PKH. Semoga bermanfaat. Terima kasih.